Selamat pagi dan salam sejahtera. Baru direkam ya, saya ulangi. Baru direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai agama kepercayaan. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Sehat Baik, Pak. Pak. ya. Sehat. Nah, satu pekan lagi ya kurang lebih ya Bapak Ibu akan mengikuti seminar laporan evaluasi ya. Dibagi dua kelompok atau bagaimana besok? Serentak yang kelompok ini berangkat dari apa? Puasa Pak. Selasa. Selasa ya. Selasa mulai, Pak. Ya, Selasa, Rabu, Kamis penutupan. Iya. Nanti kelompok yang tiga angkatan terakhir ya, tiga angkatan terakhir itu berarti angkatan berapa? Angkatan 1921, 19, 20, 20, 21, 22 itu kemungkinan berarti ke Semarang hari Rabu mungkin. Nah, untuk angkatan 18 ke Semarang hari Selasa, 3 hari nanti. Jadi hari Selasa itu nanti Bapak Ibu datang ke Diklat, boleh datang sehari sebelumnya. Jadi untuk asrama sudah disiapkan. Tapi untuk akomodasi di hari sebelumnya itu belum tertanggung ya, belum ditanggung. Nah, konsumsi konsumsi sudah ditanggung di hari Selasa itu sudah ditanggung. Tapi kalau Bapak Ibu untuk persiapan misalnya yang rumahnya jauh, datang hari Senin sore misalnya itu sudah ada asrama yang bisa ditempati. Nah, untuk makan malam bisa berusaha sendiri di sekitar Bali Dekat banyak ya, banyak warung-warung. Nah, nanti baru hari Selasa sudah APBN ditanggung oleh Bali Diklat. Hari Selasa itu sudah Bapak Ibu masuk mengikuti lanjutan agenda satu kesiapsiagaan bela negara. Nanti akan dibimbing, dipandu narasumber atau instruktur dari TNI atau dari Polri, dari Koramil atau dari Polsek selama kurang lebih 4 jam atau 6 jam. Kemudian nanti Bapak Ibu melanjutkan pembinaan mental, ya, pembinaan mental. Pembinaan mental nanti secara klasikal di auditorium sampai sore. Nah, kemudian malamnya istirahat, paginya Bapak Ibu seminar. Pagi seminar, kemudian nanti besoknya baru penutupan hari Kamisnya. Jadi Bapak Ibu, untuk laporan harus sudah jadi sebagaimana saya sampaikan di waktu bimbingan rancangan aktualisasi. Bapak Ibu datang ke Balai Diklat sudah membawa laporan ya, sudah membawa laporan. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, sudah berapa persen laporan disusun? Sudah berapa persen? Formatnya sudah didapat? Sampun Bapak cuman belum terlalu sempurna. Butuh bimbingan kembali. Oke, yang penting Hmm. sesuaikan laporan saja ya. Nah, ini laporannya, formatnya disesuaikan formatnya ya. Ini formatnya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang ini ya, ini ditaruh di bawah saja ini Pak. Ditaruh di bawah NIP jabatan ya, ditaruh di bawah. Saya hapus, taruh di sini jabatan. Oke, ini nanti di bawah nih, ditaruh di bawah jabatan. Nanti ada satkernya toh, satuan kerja. Hmm. Nah, nanti saya kirim ya ini ya Bapak Ibu ya.
Covernya disesuaikan. Oke. Hmm. Oke, seperti ini ya. Nanti disesuaikan, nanti saya kirim. Nah, untuk bab 1, bab 2 itu sebetulnya sudah ada di apa? Di rancangan. Jadi tinggal ada dua cara ya. Di rancangan yang sudah ada itu dipakai, kemudian ditambah bab. Ya, ditambah bab. Babnya itu kan ada 4 ya. Babnya itu ada 4, bab pendahuluan, rancangan aktualisasi. Ini kan sudah ada nih. Ini kan sudah ada di apa, Bapak Ibu? Ada di rancangan ini. Nah, ya. Bab 1 pendahuluan ini kan sudah ada di rancangan. Ya, jadi tinggal menambah aktualisasi ini. Bab 3 dan penutup. Simpulan dan rekomendasi, kemudian daftar pustaka. Oke. Nah, coba ditampilkan salah satu peserta. Ini saya share dulu ya. Sudah berapa persen laporannya? Izin share, Pak. Silakan, Mas Afrafal. Sudah ya, Bapak Ibu. Oh, sudah terlihat. Oke, sudah. Ya. Nah, nanti ini disesuaikan ya, NIP bawah. Oke. Bagus ke bawah. Yang ini juga nanti disesuaikan. Coba ke atas, ke atas, ke atas. Nah, ini sudah ada jabatannya. Sini, Pak. Nah, Sudah. sudah oke ya. Di spasi 1 ya. Oh, enggak, Pak. Ya, itu yang mulai yang nah spasi 1. Nah, itu masih double, itu masih 1,5. Pakai layoutnya ditata itu. Ini, Pak. Nah, ini ya. Nggak usah tebal, yang bagian itu nggak usah tebal. Kalau mau tebal, tebal semua. Iya, Pak. Siap. Nah, seperti itu. Yang bagian atas juga sama nanti di spasi 1. Iya, Pak. Ya, sebentar, sebentar, Mas. Nah, ini kan belum anu ya, kayak ini nih. Coba ke atas. Nah ini calon lapor ini hulu ahli pertama masih muncul nih. Enggak, Pak. Oh, Ya, muncul di bawah, ya, Pak. ya di bawah samakan dengan yang tadi. Enggak, Pak. Oke, nah di bawah NIP nanti ya, terus dibuat satu spasi. Enggak, Pak. Satuan kerja juga. Oke, ini Sip. juga Untuk pengujinya belum muncul, ya, Pak. belum, Masih. Ya. penguji belum muncul, belum Oke, ada Pak. nanti di ya. Enggak, Pak. Bentar ya, saya kok habis paketnya. Benar, Mas. Iya, Pak. Oke, oke ke bawah. Sekarang ke aktualisasi, ke capaian aktualisasi. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, metriknya. Oke. Nah, kalau misalnya ada foto ya di keterangan bisa ditambahi fotonya. Oh, siap, Yang Pak. penting nggak mengganggu ya. Boleh kayak semacam insert gitu loh, foto kecil. Kalau bukan kalau Iya, Pak. karena kan gini itu kan berupa tautan toh. Iya, Pak. Tidak paham. Output kegiatan 1. Ya, baik. Ke bawah terus. Terus ke bawah. Nah, ada perubahan enggak? Tidak ada, Pak. Cuman pelaksanaannya aja berubah karena ada Oke, nah kendala. jadi gini kalau misalnya ada kendala, ini tabel 1 kendala,
Oke, Kalau Pak. ada perubahan tambah lagi tabel perubahan semula menjadi. Misalnya ada perubahan kegiatan, ya. Ada perubahan kegiatan, itu nanti tambah tabel lagi. Tabel perubahan aktualisasi. Nomor 1, kegiatan apa? Semula kemudian menjadi. Oke, Pak. Di bawah bukan di situ, bukan di situ. Oke. Ya, dibuat tabel tersendiri. Tabel perubahan aktualisasi. Misalnya ada ya, Ya, ada Pak. perubahan kegiatan atau perubahan tahapan kegiatan atau perubahan output atau perubahan jadwal ditampilkan di situ. Siap, Pak. Perubahan jadwal semula menjadi, perubahan kegiatan semula menjadi, seperti itu ya. Oke, Pak. Kemudian keterangan itu alasannya kenapa? Oh, Alasannya kenapa, dan pastikan bahwa alasannya diterima oleh mentor dan sudah disetujui mentor. Perubahan ini keterangan ya, keterangan itu perubahan ini telah mendapat persetujuan dan mentor dan bimbingan coach. oke, Pak. Ya, untuk semuanya saja ya, Bapak Ibu ya. Terus ke bawah lampirannya. Nah, ini lampirannya Nah, masih tak untuk saran ya, untuk rekomendasi diarahkan kepada siapa, kepada siapa sudah? sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang Bagi istri, ya. oke, kemudian referensi. Oh, referensinya belum tak masukin, Pak. Nah, Sama lampiran. seperti rancangan. Lampirannya itu memungkinkan dicetak apa tidak? Mungkin, Pak. Tapi Nah, lumayan banyak. baik. Lampiran-lampiran yang memungkinkan dicetak. Jadi ambil yang lampiran yang output kunci, yang kegiatan kunci saja. Kalau tidak memungkinkan, Oke, Pak. ya. Yang kegiatan kunci itu berarti ya biasanya 2, 3, 4 gitu. Yang memungkinkan dicetak. Atau ambil yang pokok-pokoknya. Gitu. Nanti pakai caranya gini. Lampiran output, lampiran kegiatan 1 atau output kegiatan 1. Kemudian lampiran output kegiatan 2 diberi judul gitu ya. Oke, Pak. Biar ada pembatasnya gitu. Baik sih. Ya, ini sudah siap tampil ini. Oke, Pak. Cetak outputnya ya, cetak lampirannya. Nanti biasanya penguji itu akan lihat ini mana lampirannya gitu. Buktinya mana? Jadi untuk untuk outputnya ya, outputnya dilampirkan. Ya, Pak. Selain juga Bapak Ibu sematkan tautannya. Oke. Oke, Pak. Selain sematkan, nanti outputnya juga bukti fisiknya dicetak. Diganti tulisan gitu Mas. Cetak bukti fisik output gitu. Oke, Pak. Tulisan bawah dihapus. Oke, Pak. Yang ambil output kunci nggak usah ditulis. Cetak bukti output. Oke, siap ini Mas Afrafal, silakan dilengkapi, disempurnakan ya. Siap, Pak. Sip. Berikutnya ada lagi. Terima kasih, Pak. Saya kira Pak. yang lain nanti sama ya, Bapak Ibu ya. Yang lain sama ya. Cetak bukti fisik output. Kemudian nanti untuk dicetak 2. Pada saat ujian diserahkan ke penguji 1. Penguji 1. Coach tidak usah, karena coach itu nanti biasanya menjadi moderator ya, seperti biasa menjadi moderator atau menjadi moderator. Nah, yang penting penguji mendapat cetak fisiknya. Jadi setidaknya 2, yang 1 nanti kalau sudah dicetak ditaruh di balik diklat. Dan selama 2 periode ini tidak ada perubahan berarti. Tidak ada perubahan berarti. Sifatnya itu adalah klarifikasi. Kalau toh ada itu perubahan judul saja, perubahan judul itu paling di cover, di bagian cover awal itu tadi. Sebab begini Mas, penguji
bisa berbeda pada saat berbeda dengan ujian dengan seminar rancangan. Misalnya ketika rancangan penguji A, B. Kadang bisa berdampak pada ini. Soalnya penguji itu kan punya punya kompetensi, punya rasa bahasa yang berbeda gitu ya. Punya rasa bahasa yang berbeda. Terkadang mengusung di rancangan aktualisasi sudah diusulkan perubahan judul karena pengujinya berbeda itu juga nanti kemudian memungkinkan berpotensi mengubah judul karena setiap orang punya rasa bahasa yang berbeda. Nah, untuk menghadapi itu jenengan nggak usah resah gitu ya. Tidak usah resah. Di iya nih wae, ya. Ya, Pak. Di iya. Santai ya, nggak paling 3 lembar. Paling 3 lembar. Kemudian nanti bisa jadi ada yang menambah. Coba bagian ini ditambah sedikit. Nah, silakan ditambah tapi jangan sebisa mungkin tidak mengubah halaman. Barangkali ada penguji yang mengusulkan menambah sesuatu, tapi jarang ini jarang. Silakan diikuti, tetapi sebisa mungkin diusahakan tidak mengubah halaman. Contoh nih, jumlah laporan jenengan ada 70 halaman, sudah termasuk lampiran. Mengubahnya di halaman 20. Nah, ketika nanti misalnya nambah tulisan, itu kan bisa nyebrang tuh tulisannya tuh, ya kan? Kalimat terakhir itu kan bisa nyebrang ke halaman 21. Nah, nanti ditata sedemikian rupa, entah itu apa namanya spasinya dikurangi atau di parafrase, yang penting usahakan tidak mengubah halaman. Saya sarankan ini supaya tidak memberatkan Bapak Ibu. Oke? Tidak menyulitkan karena kalau harus mengganti halaman kan jadi tambah banyak itu nanti. Cuma misalnya menambah satu paragraf tapi kemudian harus mengganti berapa? 51 halaman kan repot banget itu. Jadi nanti caranya ditata. Jangan parafrase saja caranya. Yang penting masukan dari penguji diakomodasi lah. Tapi jarang-jarang sampai seperti itu. Kalau yang saya lakukan nih, ketika saya akan memberi masukan ubah judul, saya tawarkan dulu ke peserta dan coach. Gimana coach? Karena kayak kemarin ini, ada salah satu peserta yang bagus sekali itu, Bu. Pak, Bapak Ibu ya. Ada peserta yang judulnya bagus sekali. Isinya bagus. Saya tanyakan. Ini kemarin waktu eh, seminar rancangan, judulnya belum tergambar kan? Saya klarifikasi. Di judulnya belum tergambar model pemberdayaan ekonominya kan? Iya Pak, belum tergambar. Nah, sekarang ini pemberdayaan ekonomi yang bagus. Jadi sudah ada produknya apa? Saran saya, model pemberdayaan ekonominya ini ditampilkan. Nah, waktu itu ada mentornya juga. Pak mentor, ini bagus ini Pak. Dia pegawai KUA. Ini bagus ini Pak. Kalau judulnya umum Pak, itu nanti nggak tampak. Tidak tampak model pemberdayaan ekonominya apa. Nah, kalau saya sarankan, tampakkan itu di judul, nanti dari KUA buat tulisan, upload di website Kemenak. Bahwa peserta Latsar melakukan pemberdayaan ekonomi. Itu nanti bagus sekali tuh Pak, bisa menginspirasi satker yang lain. Bagaimana? Coach, bisa diterima? Coach menerima. Jadi saya kalau misalnya mau mengubah, saya selalu lakukan diskusi. Saya tawarkan peserta, gimana? Keberatan atau tidak? Saya sampaikan alasannya, alasan kenapa ubah judul, karena begini-begini. Dan hanya 3 lembar saja, yaitu lembar cover, lembar persetujuan dan pengesahan. Tidak mengubah sampai ke dalam. Hanya ingin menampakkan itu loh, menampakkan model pemberdayaan ekonominya. Jadi dulu ketika seminar rancangan itu dia rancangan aktualisasinya itu kan tentang pemberdayaan ekonomi, masih umum. Waktu itu belum tergambar modelnya apa.
Nah, setelah aktualisasi, modelnya adalah pembuatan keripik tempe. Saya sarankan supaya keripik tempenya itu ini muncul di judul pemberdayaan ekonomi pembuatan keripik tempe. Munculkan di judul. Ini menarik ini, saya bilang seperti itu. Kemudian saya sampaikan di waktu itu ada mentornya juga, mentornya sepakat. Kemudian saya sarankan ini supaya diangkat, ditulis Pak, diinformasikan, publikasikan di media sosial atau media website di Kemenak Gunung Kidul Pak. Ini bagus ini Pak. Ya. Jadi kadang ada penguji yang seperti itu Pak. Ada alasan mengapa harus mengubah judul. Bukan soal apa ya, bukan soal enak dibaca, tetapi ada sesuatu yang memang unik, sesuatu yang memang bagus untuk ditampilkan, bukan sekedar soal bahasa. Jadi nanti Bapak Ibu eh, barangkali akan ketemu dengan penguji seperti itu. Kalau alasannya masuk akal dan memang akan membuat aktualisasi Bapak Ibu itu lebih bagus, kemudian aktualisasi bisa dijadikan sebagai ini ya sebagai informasi, pengayaan informasi di website Kemenak bisa diakomodasi. Ini saya ceritakan contoh kasus ya. Itu yang pernah saya lakukan seperti itu. Yang kalau yang lain ya biasa, nggak ada perubahan apa. Hanya klarifikasi saja. Klarifikasi apakah sudah dilakukan aktualisasi, terus ditanyakan kepada mentornya juga bagaimana mentor testimoni atas pelaksanaan aktualisasi seperti apa. Itu saya cerita ini tentang ya kondisi atau dinamika ya dinamika yang terjadi di dalam seminar evaluasi nanti seperti itu Bapak Ibu. Ada kemungkinan mengubah judul, ada kemungkinan menambah bagian tertentu jika dianggap penting itu ya. Kemudian ada kemungkinan menambah lampiran. Misal nih, di dalam laporan Bapak Ibu banyak lampiran-lampiran, banyak tautan-tautan. Dan tautan-tautan itu tidak terkumpul sehingga nanti ketika misalnya ada asesor akreditasi akan mengecek rancangan aktualisasi, kalau mereka tidak eh, mendapatkan kemudahan dalam hal klarifikasi atas pelaksanaan pelatihan, ya, maka perlu dibantu dengan mengumpulkan tautan-tautan dalam satu lampiran tertentu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Apa kedawan aku jelas. Kepanjangan ya. Begini, misalnya ada asesor nih, ada asesor datang. Mana aktualisasi peserta? Ini Pak. Loh kok nggak ada lampirannya? Lampirannya ada di tautan. Loh tautannya mana? Ada di metrik Pak. Kira-kira kesulitan nggak itu nanti asesornya? Kesulitan kan? Harus buka metrik di halaman berapa tadi, Mas Afrafal? Metrik capaian. Metrik saya ada di Tengah kan? tengah, Pak. Nah, itu nanti kalau seperti itu asesor akan kesulitan. Waduh. Maka untuk mengatasi hal itu, lampirannya ada di tautan, Pak. Lampirannya bukti fisiknya ada di tautan, Pak. Tautannya mana? Lah ini ada lampiran tautan, silakan Bapak cek. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kadang nanti ada yang menyarankan supaya tautan-tautan yang terpisah yang di atas itu dikumpulkan menjadi lampiran tautan bukti fisik seperti yang dilakukan Pak Afrafal tadi, ya toh Pak? Nah, Oke, Pak. ya punya Pak Afrafal itu sudah bagus itu. Lampiran ada output kegiatan satu, tautannya ini. Output kegiatan dua, tautannya ini. Kalau bisa malah ini loh di rename pakai SID, ya, ya pakai SID. Jadi dibuat SID supaya ada nama, ya namanya bisa dibuat seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang tautannya masih nyebar, tautan bukti fisiknya masih nyebar, ya masih ada di dalam, saya sarankan buatkan lampiran tautan bukti fisik, ya.
lampiran tautan bukti fisik. Tautan bukti fisik kegiatan 1. Seret. Tautan bukti fisik kegiatan 2. Lah nanti ketika asesor akan ngecek, ya, ngecek. Mereka kan tinggal ngetik tuh di Google Explore itu, ketik STTID garis miring tautan kegiatan 1 nama, jerat kelihatan. Nah, kemudian kalau sudah dibuat tautan, pastikan Google Drive-nya jangan dikunci dan jangan dihapus, ya, biar bisa diakses. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya. Jadi kemungkinan nanti yang Bapak Ibu hadapi itu satu, tidak ada revisi. Satu, tidak ada revisi. Kedua, ada revisi judul. Ketiga, ada revisi sebagian kecil dari isi capaian aktualisasi di dalam. Nah, untuk mengatasi yang kedua ini, usahakan Bapak Ibu ditata di kertas. Kemudian yang ketiga, karena Bapak Ibu sudah membuat lampiran tautan bukti fisik yang selesai, nggak ada masalah. Itu. Oke ya. Nah, yang lain silakan disempurnakan. Tadi contoh dari Pak Frafal sudah cukup ya. Saya kira Bapak Ibu bisa menangkap poin-poin yang saya jelaskan ketika tadi saya menyampaikan di laporan Pak Frafal. Oke. Bagi yang belum punya contoh LA, silakan diunduh ya. Contoh LA untuk covernya disesuaikan seperti yang tadi saya jelaskan. Lembar persetujuan, lembar pengesahan juga disesuaikan. Nah, saya akan menyampaikan poin-poin penilaian ya, Bapak Ibu. Pak Subhan, izin tanya Pak, mumpung masih di Ya, bab lampiran. ya silakan. Ya, Pak izin tanya, kaitannya dengan lampiran itu kan ditautkan link ya. Nah, Ya, kaitan dengan produk aktualisasi kayak sama seperti saya ini kan digitalisasi arsip akta nikah. mm-mm. Nah, ketika saya share link itu kan otomatis nanti langsung masuk ke dokumen rahasia nih Pak. Nah, itu gimana Oh, untuk dokumentasi ya? nggih, kan akta nikah ya. Nah, itu Oh, gimana Pak? ya. Ya, tampilkan ini aja, foldernya saja, nggak sampai Oh, isinya, foldernya aja. ya. Oh, enggak. nggak sampai nggak sampai apa namanya isinya. Jadi folder-foldernya kan ada toh. Ya, betul, Pak. Nah, folder siapa? Cukup pakai screenshot aja, Oh, iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Subhan. ya. Nanti kalau lo isinya mana, maaf Pak, ini dokumen rahasia, jadi yang bisa saya Iya, tunjukkan ya foldernya. Tidak sampai iya, pada isinya, Pak. iya. Iya, terima kasih, Pak Dan Subhan. itu saja ya, ini ya, eh, folder tidak sampai folder ini loh. Di dalam folder kan biasanya ada folder lagi. Jenengan gimana sistemnya? Yang saya cuma dikit, jadi di tahun, setelah tahun terus ke langsung masuk ke aktanya, Pak. Oh gitu. Nah silakan Iya. berarti nanti ke tahunnya saja ya. Oh, iya. Ya, tidak sampai ke di dalamnya folder apa? Folder tiap peristiwa nggak usah. Iya, iya, siap. Kan ada nama-namanya ya. Ya, saya rename pakai angka. Jadi Oh kalau nah nggak apa-apa. menyebutkan angka, Yang penting tidak menyebut identitas dan ya, tidak betul. ada dokumen ya, tidak ada PDF-nya, cukup foldernya. Itu Iya, ya. paham. Iya, terima kasih, Pak Subhan. Ada yang membuat aplikasi, pastikan nanti kalau yang membuat aplikasi bisa diakses ya. Bisa diakses aplikasinya. Oke, kembali ke teknik nanti. Ini penilaian. Untuk seminar laporan aktualisasi, nanti ada 3 komponen yang dinilai. Pertama, capaian pelaksanaan kegiatan. Bapak Ibu 100% ya semua ya, sudah ya? Nah, 100%. Kemudian yang kedua, kualitas dan kemanfaatan. Kualitas dan kemanfaatan aktualisasi. Nah, ini tentu nanti peran mentor sangat ini penting karena testimoni mengenai kualitas dan kemanfaatan. Ke mentor, Pak, ini kriteria itu,
aktualisasi Pak. Satu, pelaksanaan capaian pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, kualitas dan kemanfaatan aktualisasi ini penting Pak, karena porsinya 20% mengenai kemanfaatan aktualisasi saya dan kualitasnya. Nanti mentor yang memberikan testimoni. Kemudian yang ketiga, teknik komunikasi. Ya, teknik komunikasi ya. Nah, kemudian ini untuk nilai level tertinggi ya, level tertinggi 85 01 85,01 sampai 100. Yang pertama tadi apa? Capaian pelaksanaan kegiatan. Peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan didukung dengan bukti belajar yang relevan. Kemudian kualitas dan kemanfaatan aktualisasi. Aktualisasi agenda 2 dan 3 yang mendasari kegiatan dilakukan dan bermanfaat bagi stakeholder dan atau pimpinan. Berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi serta memperkuat nilai organisasi. Kemudian teknik komunikasi, peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Cukup saya jelaskan yang level ini aja ya, yang level 4 ya. Jadi nanti usahakan supaya Bapak Ibu mendapatkan nilai level 4, yaitu antara 85,01 sampai 100. 85,01 sampai 100. Nilai level 4 ini. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ke persiapan besok ya. Bapak Ibu buatkan bahan tayang seperti kemarin. Nanti bahan tayangnya cukup begini. Cover biasa. Judul laporan aktualisasi, bukan rancangan judulnya. Bukan lagi rancangan, tetapi judul laporan aktualisasi. Laporan aktualisasi, optimalisasi, bla bla bla. Kalau dulu kan judul rancangan aktualisasi. Nah, sekarang rancangannya diganti laporan aktualisasi. Rancangannya diganti laporan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa nggak perlu menjelaskan core isu lagi. Kan sudah dijelaskan di rancangan, ya kan? Nggak perlu menjelaskan core isu. Jadi bisa Bapak Ibu sampaikan langsung laporannya, laporan aktualisasinya. Yaitu kegiatan 1 capaiannya apa, outputnya apa. Kemudian kalau sudah, berikutnya adalah kendala yang dihadapi dan solusinya. Kemudian kalau ada perubahan, sampaikan perubahannya. Apakah perubahan kegiatan, tahapan kegiatan, output, atau jadwal. Atau perubahan pelaksanaan berakhlaknya. Misalnya nambah yang tadinya Bapak Ibu melaksanakan 3 nilai, di dalam aktualisasi Bapak Ibu melaksanakan 4 nilai. Tampilkan di situ perubahan agenda. Jadi misalnya gini, perubahan pelaksanaan agenda berakhlak. Di rancangan 3. Sebutkan 3 itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten misalnya. Nah, dalam aktualisasinya tambah 1 lagi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Seperti itu dijelaskan. Ya. Jadi kendala apa, kemudian perubahannya apa, lalu rekomendasi. Rekomendasi penutup. Sudah. Waktu paparan kurang lebih 5 sampai 6 menit. 5 sampai 6 menit. Sama seperti kemarin. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya menyampaikan buatlah video capaian aktualisasi, ya kan? Buatlah 3 menit. Maka 3 menit pertama untuk pemaparan, 3 menit berikutnya untuk video aktualisasi. Setelah Bapak Ibu menyampaikan ya, menyampaikan paparannya, misalnya begini, sudah sampai ini. Kendala bla 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 bla, perubahan bla bla bla, rekomendasi bla bla bla. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, demikian pemaparan laporan aktualisasi. Selanjutnya akan saya tampilkan video pelaksanaan aktualisasi. Video singkat pelaksanaan aktualisasi. Jadi di pengantar gitu. Selanjutnya akan saya tampilkan video singkat pelaksanaan aktualisasi. Baru tampilkan. Ya, itu.
Bisa dipahami ya sampai sini ya. Supaya nanti cepat, gunakan satu laptop. Gunakan satu laptop buat folder tersendiri yang isinya satu bahan paparan dan video setiap peserta. Bahan paparan dan video setiap peserta. Diberi nomor supaya tidak bingung. Folder yang isinya bahan paparan dan video setiap peserta. Pakai folder tersendiri. Pakai laptop yang tidak ada problem, yang nggak ada masalah. Yang laptopnya lancar. Nah, sudah. Nah, ketika presentasi nanti Bapak Ibu, ketika presentasi nanti sesuaikan eh, akan dimungkinkan sesuai dengan urut absen. Sesuaikan dengan urut absen. Oleh karena akan sesuai dengan urut absen, Bapak Ibu, komunikasikan dengan mentor. Komunikasikan kepada mentor mengenai jadwal jadwal presentasi. Jadi misalnya Pak Afrafal di jam pertama, jam 08.00. Nah, sampaikan ke mentor, Pak, dengan nanti akan tampil di Zoom jam 08.00. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, setelah ini nanti ditata ini kawan-kawan nih. Nomor urutnya sudah ada, nomor apa nanti disesuaikan. Tampil setiap peserta kurang lebih peserta mulai dari paparan sampai selesai paparan, penguatan mentor dan ujian itu kurang lebih 20 menit. Jadi 5 sampai 6 menit untuk paparan, 3 sampai 4 menit untuk testimoni dan penguatan mentor, 10 menit kurang lebih 7 sampai 10 menit untuk ulasan penguji. Jadi kurang lebih setiap peserta mendapatkan alokasi dari pemaparan sampai ulasan penguji kurang lebih 20 menit. Nah, saya sampaikan ini supaya siap. Nah, nanti mentor tidak kembali diklat, tapi mentor datang ke Zoom, ya, datang melalui Zoom. Mentor melalui Zoom. Oke ya. Sampai di sini bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Ya, supaya nanti tidak menunggu, misalnya begini, Pak Afral setelah pemaparan, penguatan mental, lalu ke ulasan penguji. Nah, pada saat Pak Afrafal diulas oleh penguji, saya harapkan mentor peserta berikutnya, misalnya peserta berikutnya Bu Saada. Ketika punya Mas Afrafal sedang diulas oleh penguji, mentor Bu Saada sudah masuk di Zoom. Mentor Bu Saada sudah masuk di Zoom. Sehingga nanti ketika Bu Saada paparan, mentor sudah ready. Mentor sudah ready. Ya. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu. Mentor sudah ready. Begitu. Nah, supaya cepat nanti, misalnya Pak Afrafal sudah paparan nih. Filenya langsung ditutup. Langsung disilang. Deplep. Sehingga nanti peserta berikutnya langsung mencari filenya sendiri. Dan tidak mengakibatkan kebingungan. Jadi yang tampil yang ada di desktop, yang ada di laptop itu hanya PPT dan video peserta itu sendiri. Ya, peserta yang akan presentasi. Sehingga nanti tidak bingung, punya saya mana ya? Dibuka, oh, paparannya Pak Afrafal. Buka lagi, loh, paparannya Pak Anam. Jadi yang sudah siap tampil di mana di laptop itu adalah file paparan dan video peserta yang bersangkutan. Kalau sudah tampil langsung ditutup ya, langsung disilang, langsung disilang, di close. Itu Bapak Ibu. Nah, ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Saya kira untuk teknisnya sudah saya sampaikan ya. Ada yang perlu diklarifikasi? Pak Subhan, izin bertanya. Ya, silakan Mas Dwi. Pak, ini untuk di halaman awal
Yang di lembar persetujuan itu di tanggalnya tanggal berapa, Pak? Ditanggali ses- Telah disetujui pada iya, tanggal berapa? Yang atasnya lembar iya, ujian, Pak. iya, sesuai tanggal ujian. Berarti ditanggali tanggal 2 Oktober semua, Pak. Iya. Jadi mulai lembar ini ya. Mulai lembar yang ini, Pak, laporan Ya, aktualisasi nilai dasar profesi PNS. oke. Lembar persetujuan ditanggali 2 Oktober 2025. Kemudian pengesahan juga sama. Ya, Oh, Oktober juga, Pak. sama ditanggali 22 Oktober. Kok 22 Oktober berapa? 2 Oktober ya. Izin Pak, bukan 1 Oktober Pak. CC. Sebelum itu ya, sebelum diujikan ya sebetulnya ya. Iya, 1 Oktober, Pak, ya, Pak. Ya, Jadwalnya boleh, ada. boleh. Ya, ya, boleh, boleh 1 Oktober sebelum diujikan ya. Persetujuannya berarti sebelum di Izin Pak, ujiannya mungkin tanggal 1 Oktober itu Pak. 1 apa 2? 1 Pak. 1 Pak. Pokoknya tanggal ujian, Betul, tanggal Pak. ujian. Ya, tanggal ujian tanggal 1 Pak. Disamakan tanggal ujian saja ya. Oke, baik. Nah, tadi saya kira 2 Oktober itu tanggal ujiannya 2 Oktober. Pokoknya tanggal ujian ya. Ujiannya berarti kan Bapak Ibu ke sini hari Selasa. Selasa itu tanggal 30, ya kan? Kemudian hari Rabunya tanggal 1 Oktober ujian atau seminar laporan aktualisasi ya, tanggal itu. Ya. Ditanggali sesuai tanggal seminar laporan. Clear ya? Baik di lembar persetujuan maupun lembar pengesahan. Clear ya? Oke. Ada lagi yang perlu diklarifikasi? Eh, Subhani izin bertanya, Pak. Ya. Ya, Pak. Berarti apabila terjadi perubahan dalam tahapan itu boleh diterima selama sesuai dengan persetujuan mentor, ya, Pak? Iya. Maka kemarin Ya, Pak. ketika bimbingan juga ada yang seperti itu, Pak. Ini saya begini. Konsultasikan dulu dengan mentor. Konsultasikan dulu dengan mentor. Mentor oke. Saran saya oke. Seperti itu. Baik, Karena Pak. kan yang tahu betul kondisi di lapangan kan mentor, Bapak Ibu. Coach seperti saya kan tidak tahu kondisi. Saya tahunya kan berdasarkan laporan, Bapak Ibu, ya kan? Maka konsultasikan dengan orang yang tahu kondisi lapangan dan yang terlibat di dalam aktualisasi yaitu mentor. Jadi mentor kan punya pertimbangan nih di lapangan begini. Oh ya. Kalau saya kan tahunya lapor dari ibu. Jadi yang penting justru dari mentor itu. Gitu Bu ya. Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Sedikit Pak, Ya. konfirmasi. Kan dari Bapak kan untuk rencana tingkat lanjut itu ada di bab 2. Eh, Ada di deskripsi aktualisasi. Tapi saya mendapatkan coba dari simak di beberapa mana? di format yang Bapak kirim. Yang dari Nah, Mas yang iya bimbingan ada di terakhir. bab 2 ini. Betul. Iya, ada di bab 2. Ada Iya. beberapa teman yang sudah selesai klasikal itu ada di bab 3. Dimasukkan di bab 3. Iya, maksudnya kalau dari yang yang valid yang mana Pak ya? Saya yang gunakan ini itu yang saya gunakan ini juga dari tim apa? Saya dapatkan dari tim Oke Pak. ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Makanya ini kan sebetulnya yang bab 1 bab 2 itu kan tinggal ngopi ya kan? Ya Mas Asrafal ya. Asrafal. Bab 1 bab 2 itu kan tinggal ngopi sebetulnya itu dari rancangan itu. Iya Pak. Nah,
terkait dengan rencana tindak lanjut dalam konteks setelah aktualisasi itu kan kalau dilihat itu kan bisa masuk ke rekomendasi itu sebetulnya, Oh, nggih, Pak. gitu. Baik, Pak. Ini Terima yang kasih, Pak. ya, ini saya dapatkan dari tim pelaksanaan ya, tim penyelenggaraan pelatihan. Yang kemarin juga menggunakan format ini. Oke, ada lagi? Cukup ya? Ya, untuk pembimbingan pra-evaluasi itu sebetulnya 6 jam. 6 jam. Oleh karena itu, saya masih menyediakan diri Bapak Ibu. Apabila ada yang perlu diklarifikasi, silakan melakukan pertemuan via WA. Ya. WA nan wae lah. Saya anggap masih kelanjutan dari pembelajaran melalui chatting WA secara sinkronus dengan ya sinkronusnya melalui WA ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau ada hal yang perlu diklarifikasi dan kalau ada hal yang perlu saya informasikan ya. Kalau ada hal yang perlu saya informasikan saya informasikan melalui HP. Begitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Ya, terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu yang sudah bersedia melakukan sinkronus di hari Sabtu. Karena kalau saya mengikuti jadwal di hari Senin, Bapak Ibu malah nanti kerepotan. Bapak Ibu nanti dapat jamnya setelah jam 4. Padahal jam 4 Bapak Ibu harus sudah pulang kantor, kan? Pulang kantor. Padahal ada edaran dari Sekjen, tidak boleh ada lembur. Serba salah kan kita? Nggak boleh lembur, tetapi pembelajaran harus sampai sore. Serba salah kan? Sebetulnya yang hari Sabtu itu juga, ya gimana ya? Ini kan hari libur ini. Tapi kalau nggak dilakukan ya salah juga. Kalau nggak dilakukan, ya salah juga. Kalau melakukan hari Senin, ya salah juga. Jadi terima kasih ya atas kerjasama Bapak Ibu. Dan mohon maaf apabila mengganggu agenda Bapak Ibu yang sudah direncanakan. Ini semua kita lakukan untuk kelancaran seminar laporan aktualisasi. Kata demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga lancar, tidak ada kendala. Bapak Ibu jaga kesehatan. Ya, kurang beberapa hari lagi nih. Jaga kesehatan, pola hidup sehat, minum yang sehat-sehat, nggak usah aneh-aneh, tidurnya yang cukup, ya, tidurnya yang cukup, nggak usah begadang, nggak usah merokok, terus pokoknya jaga kesehatan betul. Nah setelah lulus nanti, lulus lasan, Bapak Ibu masih ada satu tahapan lagi, tes kesehatan. Tes kesehatan, maka jaga betul kesehatan, ya. Olahraga, minum air putih yang cukup, tidur yang cukup. Kalau tidur yang nggak cukup itu mempengaruhi ya kualitas ya tensi bisa naik dan sebagainya. Air putih dicukupi ya. Minum yang sehat-sehat. Minum yang sehat-sehat. Ya, air sehat, minum sehat itu ya air putih, teh atau jus tapi jus yang asli ya. Jusnya jus yang asli, bukan jus yang just jus. Jus-jusan itu kan ada ya. Bukan merek loh ya ini. Saya nggak menyebut merek. Ada jus-jusan yang bukan asli. Jaga betul kesehatan ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Elsi yang telah setia menemani. Terima kasih Pak Puryanto, Pak Anang yang telah setia menemani dan memfasilitasi pertemuan di hari Sabtu. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan baca tahmid bersama. Amin. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bapak wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pak Subhan. Terima kasih Pak Subhan. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Oke, terima kasih Pak Subhan. Bapak Ibu. Boleh lead ya. Oke, silakan Pak Sub. Berarti ada tambahan masukan? Cek sih. Nggak ada sih, sama dengan Pak Subhan tadi. Jangan lupa jaga kesehatan. Misalnya perjalanan itu Bapak Ibu khawatir mabok, jangan lupa pakai obat anti mabok misalnya, atau pakai obat mah juga bisa. Jadi usahakan nanti sampai di Semarang, di BDK dalam kondisi sehat. Kalaupun misalnya ada kenapa, silakan segera ke pos layanan kesehatan, nanti bisa ketemu saya.
ada obatnya, ya obat-obat ringan, gratis, yang bayari rakyat. Ada pengumuman lagi, Mas Nanang? Cukup, Bu. Cukup, Cukup. Bu. Ye, monggo. Oke, Ditutup? terima kasih. Oke, tutup mohon. Ye. Mari kita tutup bagi yang muslim dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Terima kasih, Pak Anang. Baru kalau diskusi room ini